Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Wahyu Reski Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sebelum memulai video ini, tolong like video ini ya. Kita semua sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil tentang menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Tua pernah bersabda, "Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1842 dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis ini juga menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya terhadap yang lebih tua. Maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda itu akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya, serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Adapun bentuk menghormati orang yang lebih tua, yang pertama, pertanyaannya, mengapa mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara? Karena di samping dalam rangka menghormati kedudukan mereka, keumuman orang yang lebih tua lebih bagus dalam berbicara dibandingkan dengan yang lebih muda. Ada sebuah kisah 3 orang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sahal, Huwaisoh bin Mas'ud dan Muhaisah bin Mas'ud. Mereka mendatangi Nabi untuk mengadukan suatu permasalahan. Setelah sampai di hadapan beliau, mulailah Abdurrahman bin Sahal berbicara, dan dia adalah yang paling muda di antara mereka. Maka Nabi pun menegurnya seraya bersabda, "Hormatlah yang lebih tua." Yahya, salah seorang perawi hadis, menerangkan hendaknya yang memulai berbicara adalah yang lebih tua. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5677 dari sahabat Rafi bin Hadij dan Sahal bin Hadsmah. Lalu pertanyaan yang kedua, kapankah yang lebih muda diperbolehkan untuk berbicara di hadapan yang lebih tua? Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Abdul Mufrad membuat sebuah bab, apabila yang lebih tua tidak berbicara, apakah boleh bagi yang lebih muda berbicara? Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah dari Abdullah bin Umar. Suatu hari Rasulullah menyampaikan sebuah teka-teki, "Beritahukanlah kepadaku tentang suatu pohon yang permisalannya seperti orang muslim. Pohon tersebut mengeluarkan buahnya setiap waktu dan tidak menggugurkan daunnya dengan seizin Robnya." Abdullah bin Umar berkata, "Dalam hatiku terbersit bahwa itu adalah pohon kurma. Namun aku enggan untuk berbicara karena di sana Abu Bakar dan Umar." Ketika Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka Rasulullah pun memberikan jawaban itu adalah pohon kurma. Ketika Abdullah bin Umar keluar dari majelis bersama ayahnya, dia pun berkata, "Wahai ayahku, tadi terbersit dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma." Umar berkata, "Apa yang menghalangimu untuk menjawabnya? Kalau seandainya engkau menjawabnya, maka yang demikian ini lebih aku senangi daripada ini dan itu harta terbaik." Abdullah bin Umar berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab melainkan karena engkau dan Abu Bakar tidak berbicara, sehingga
Aku pun enggan untuk berbicara. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 360 dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya yang lebih muda berbicara di hadapan yang lebih tua dengan syarat yang lebih muda memiliki kepandaian dan tidak ada satupun dari yang lebih tua berbicara. Bentuk menyayangi orang yang lebih muda yaitu yang pertama, mencium anak-anak. Bahwasanya Rasulullah pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sementara di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Kemudian Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Lalu Rasulullah memandangnya seraya bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5538 dan Muslim nomor 4282 dari sahabat Abu Hurairah. Yang kedua, bercanda dengan anak kecil. Anas bin Malik berkata, dahulu Nabi biasa bergaul dengan kami, sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan Nugair, burung kecil peliharaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5664 dari sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga yaitu mengusap kepala anak kecil. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, aku diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Yusuf. Beliau mendudukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 367 dalam Al-Adabul Mufrad dari Yusuf bin Abdul bin Salam. Dari hadis ini kita harus mengambil hikmahnya bahwasanya yang muda harus menghormati yang lebih tua dan yang tua harus menyayangi yang lebih muda. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment ya video ini. Bye bye.